Menegakkan keadilan tentu tak semudah membalikan telapak tangan. Pada setiap perjuangannya, selalu ada yang siap berkorban. Dari mulai ancaman dan pemenjaraan, hingga berakhir dengan kematian. Hari ini, 16 tahun silam, tepatnya 7 September 2004, Munir Said Tholib tutup usia. Aktivis dan pejuang hak asasi manusia itu dibunuh di udara dalam penerbangan menuju Amsterdam, Belanda. Kasus pembunuhannya masih juga gelap, padahal sudah memasuki tahun ke-16, namun belum juga terungkap. Mereka berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Dilansir dari dokumentasi harian Kompas, kepastian mengenai tewasnya Munir karena dibunuh baru datang 2 bulan setelah kejadian. Kepolisian Belanda menemukan fakta bahwa Cak Munir diracun. Senyawa arsenik terbenam di dalam tubuhnya. Sejumlah upaya pengungkapan telah dilakukan untuk mencari pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir. Faktanya, hingga Kapolri berganti 8 kali dari Jenderal Dai Bahtiar hingga Jenderal Idam Aziz, banyak pihak menduga dalang dibalik pembunuhan Munir masih berkeliaran bebas. Berkomitmen mengungkap kasus pembunuhan Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan. Proses hukum terhadap orang yang dianggap terlibat dalam pembunuhan Munir memang telah dilakukan. Sejumlah fakta persidangan bahkan menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dalam pembunuhan ini. Harapan sempat muncul saat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim investigasi independen atau tim pencari fakta untuk mengungkap pembunuhan di udara itu. Namun hingga saat ini hasil investigasi itu tidak pernah dibuka ke publik. Kontras dan Imparsial pun berupaya mencari titik terang dalam kasus pembunuhan Munir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, kasasi MA memperkuat putusan PT UN pada 13 Juni 2017. Ini berarti temuan TPF kembali tertutup dan tidak dapat dipublikasikan kepada publik. Masyarakat hingga saat ini tetap berharap misteri pembunuhan Munir menemui titik terang, seterang nama Munir yang bermakna bercahaya. Seperti makna puisi Munir yang ditulis Gusmus, Munir memang nama yang sederhana, namun namanya bermakna menyinari, menyimpan kekuatannya yang elegan. Untuk apa yang disebut tim mawar penculikan terhadap 9 orang. Tapi sebetulnya ini hanya scapegoat ya, ini kambing hitam karena mereka hanya pelaku operator di bawah, bukan pengambil decision untuk melakukan penculikan. Dan lagi mereka ini dilindungi untuk tidak bertanggung jawab terhadap mereka yang sampai saat ini masih hilang, padahal bagian dari operasi penculikan yang sama. Jadi mereka hanya dihukum karena menahan orang yang awalnya diculik kemudian sudah dilepaskan, ada 9 orang. Itu prosesnya. Di masa para pengecut berlindung pada arogansi kekuasaan, kau tampil hampir sendirian melawan kelaliman. Kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Dengan membiarkan orang-orang pengecut itu tetap gagah, saya kira tidak, mereka gagal untuk gagah, mereka hanya ada di baju. Tapi dalam tubuh mereka adalah sesuatu kehinaan, sesuatu yang tidak bertanggung jawab, yang mereka akan bayar sampai di mana